Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Qaf menyebutkan wa angdir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut dengan ancamanku. Jadi disyariatkan untuk memberikan mau'idhah, memberikan apa? Mau'idhah. Nasihat tentang ngerinya hari kiamat. Dalam tempat lain Allah menyebutkan wa anzir bil ladzina yakhafuna yusyadu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an siapa orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka yang tidak ada pelindung bagi mereka dan tidak ada pemberi syafaat. Jadi diperintahkan untuk memberi wejangan, mau'idhah tentang ngerinya hari kiamat yang kita semuanya pasti nanti akan melewatinya. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir kemarin tentang apa, Mas Hamdan? Kenapa tidak boleh mengucapkan Allah Maha Pemberi keselamatan? Terus alasan yang kedua, Mas Handi. Terus jadi assalamualaikum, semoga keselamatan atas Allah. Artinya meminta keselamatan dari sesuatu keburukan. Jadi Allah itu tidak mungkin dimintakan keselamatan karena Allah lah yang memberi keselamatan. Allah lah yang dimintai, bukan yang dimintakan. Itu bab la yuqalu assalamu alallah. Hadisnya kemarin riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sudah ketemu kemarin namanya? Ya tak kok liyane cah. Wis ngaji pirang tahun iki? Hampir 4 tahun dulu ngerti jenenge Imam Bukhari. Lah kok nek nazar takoki ahwate nama Imam Bukhari sapa? Piye kok? Sesuk tak jawab. Tak kok Google tak cepat. Oh ya. Iya iki. Muhammad bin Ismail. Nah, dieling-eling. Muhammad bin Ismail. Jadi hadisnya kemarin diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. La taqulu assalamu alallah fa innallaha huwa assalam. Janganlah kalian mengucapkan semoga keselamatan atas Allah karena sesungguhnya Allah adalah assalam. Bab baru, bab qauli Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab ucapan Allahumma ighfirli, ya Allah ighfirli in syi'ta. Ampunilah aku jika engkau menghendaki. Allahumma itu aslinya ya Allah. Kemudian karena kebanyakan kasratil istiqmal, kebanyakan pemakaian dibuang ya nidaknya, diganti mim. Allahumma ya Allah. Ighfirli in syi'ta.
Ampunilah aku in syi'ta jika engkau menghendaki. Ighfirli, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Maghfirah itu maknanya satrud dzunub ma'at tajawuzi anhu. Maghfirah, ampunan itu maknanya menutupi dosa dan tajawuz, melewatkannya. Tidak jadi diiqab, tidak jadi disiksa. Dan Nabi SAW dalam sehari itu beristighfar sebanyak berapa? 100 kali, dalam riwayat lain 70 kali. Ya. Satu riwayat insya Allah itu kalau tidak salah 70 kali dan 100 kali. Itu Nabi SAW seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Istighfarnya 100 kali. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam as-sahih dari Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sahar, nama aslinya Abdurrahman ibnu Sahar, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah, rahmati aku in syi'ta jika engkau berkehendak. Liya'zimil al-mas'alata. Hendaklah seseorang itu berkeinginan yang kuat dalam permohonannya. Fa innallaha la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah la mukriha lahu, tidak ada yang memaksa bagi Allah untuk berbuat sesuatu. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, wal yu'adzim ar-rughbata, hendaknya seseorang membesarkan harapannya. Wal yu'adzim ar-rughbata, hendaknya seseorang membesarkan harapannya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yata'adzamuhu syai'un a'tahu, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu yang memberatkannya yang telah Allah berikan terhadap sesuatu yang telah Allah berikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pensyarah menjelaskan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Lamma kana qaulu Allahumma ighfirli in syi'ta. Ketika ucapan seseorang Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku in syi'ta jika engkau menghendaki, ya dulu ala futuri roghbah. Ucapan yang seperti itu ya dulu menunjukkan ala futuri roghbah, atas futur ar-roghbah, lemahnya ar-roghbah, keinginan. Futur ya, lemah. Punya teman yang futur, yang dulu sama-sama sregep ngaji saiki menghilang dari peredaran. Jadi tidak hadirnya teman-teman terhadap suatu majelis ilmu, ya tidak harus di sini ya, di tempat lain ya silakan. Itu sudah menunjukkan seseorang itu futur dari agamanya. Ya kan? Lah majelis ilmu itu kan jalan menuju surga. Lah nek jalan menuju surga wis ora teko terus lewat endine. Ya Mas Bri. Majelis ilmu nek jalan menuju surga. Piye hadise? Iya malah mentakyin seseorang iki. Hadise piye? Bahwasanya mencari ilmu jalan menuju surga. Hadisnya lafate piye? Terjemahe. Nah, di taman-taman surga itu saya kaya Aidul Marid kamakhrofatil jannah. Seorang yang mengunjungi seorang yang sakit itu di taman-taman surga. Nah, majelis ilmu Mas Hendi, thalibatul ilmi,
Tolabul ilmi wa tolibatul ana mu'anase meneh. Man salaka tariqan yaltamisu filman sahalallahu lahu bihi tariqan ila. Siapa saja yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Ya mesti nek ana kajian iku ya semangat mangkat. Dulu 2009 2008 nek kene ora ono ngaji tetep mangkat Semarang rombongan 2008 2009 itu. Iki wis ana nek pati malah daras-darasen Mas. Jadi surga itu prioritas utama. Sampai mana tadi? Futur. Allah maghfir li insyita yadullu ala futuri rokbah. Ucapan seseorang, Allah maghfir li insyita, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Yadullu itu menunjukkan ala futuri rokbah, atas lemahnya keinginan. Wakilatil ihtimam bil matlub. Wakilah dan sedikitnya al-ihtimam perhatian bil matlubi dengan apa yang diinginkan. Wal istighnai dan merasa cukup anillahi min nahiyatin. Wal istighna dia merasa cukup anillahi dari Allah min nahiyatin dari sisi yang lain. Wa yus'iru dan yang seperti itu menggambarkan bi annallaha sesungguhnya Allah Ta'ala qad yatarruhu syai'un. Ada sesuatu yatarruhu yang memaksa Allah ila fi'li ma yaf'alu untuk melakukan sesuatu yang ingin Allah lakukan. Wa fi hadzainil mahdhuraini mudaddatun litauhid dan dalam dua kesalahan ini ada mudadah pertentangan dengan tauhid. Lidzalika oleh karena itu nasaba layak, patut, akdu. Di situ akdu yang benar? Iya akdu. Terus maknanya nggak be? Jadi fa'ile. Allah alam mungkin akda. Lidzalika oleh karena itu nasabah layak, patut, akda hadal bab penulis itu mencantumkan bab ini fi kitab tauhid di dalam kitab at-tauhid. Kemudian penjelasan perlafadznya bab babu qaul Allahumma. Bab ucapan Allahumma ila akhirih ay yakni innahu la yajuzu sesungguhnya itu tidak boleh. Fi sahihi dalam as-sahih ay fi sahihaini yakni dalam kitab as-sahihaini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau Imam Muslim siapa Mas? Hendi. Tak masuk tak Google meneh iki. Mas Hamdan, Imam Muslim. Namanya Imam Muslim. Lupa. Mas Supri. Gedek. Mas Hendi Muslim bin Al-Hajjaj. Ya dieling-eling ya, PR iku loro iku. Sampai nek metune ditakoki meneh isih kelingan apa ora. Fi sahihaini liyazima al-mas'alata adalah seseorang berkeinginan kuat dalam permohonannya ay liyajzim fi tilbatihi yaitu menguatkan dalam permohonannya wa yuhaqqiq ragbatahu ditahqiq diwujudkan benar-benar keinginannya wa yatayaqqan dan dia itu harus yakin al-ijabata bahwasanya permintaannya doanya itu akan diijabahi oleh Allah. Permintaannya akan diijabahi oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabahi permintaannya jika
dia meminta kepadaku. Ya, aku njaluk suwi kok ora dikek-kek iki piye? Ada yang salah. Lah awakmu dhewe sing ngerti salahe nek endi? Ora yakin meling. Eh? Sabar. Kemudian la mukriha lahu ay la yattaruhu du'aun. La mukriha lahu ay la yattaruhu du'aun. Tidak ada yang memaksanya Allah suatu doa. Wala ghairuhu dan juga selain dari doa ila fi'li syai'in untuk melakukan sesuatu. Wal yu'adzim ar-raghbata bitasdidil dha. Hendaknya seseorang itu yu'adzim raghbah, membesarkan harapannya. Yakni ayyuliha fi talabil hajah. Dia itu yuliha, alaha yulihu. Adaannya dia meminta kepada Allah itu dalam keadaan mendesak. Fi talabil hajah, ketika meminta kebutuhan-kebutuhannya. Jadi meminta kepada Allah itu dalam keadaan mendesak. Seperti seorang anak jika meminta sesuatu kepada orang tuanya. Nek ra dikabulna kira-kira piye? Nangis. Awak dhewe iki kalau meminta sesuatu kepada Allah kok ora dikabul-kabulno. Nangis. Jadi meminta kepada Allah secara langsung, bukan seperti orang-orang yang di sana-sana ketika meminta sesuatu perginya ke kuburan-kuburan wali, mengadakan wisata religi. La yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Ai la yakburu wa la ya'suru alaihi. Tidak ada sesuatu yang berat wala ya'suru alaihi dan tidak ada yang sulit bagi Allah. Al-mana al-ijmali lil hadits, mana secara umum dari hadis di atas, yanha telah melarang alaihi salatu wasalam an ta'liqit talabil maghfirah, dari menggantungkan permintaan ampunan warahmah dan rahmat minallahi dari Allah alal masyiah, atas masyiah. Wa ya'muru, dan beliau alaihi salatu wasallam ya'muru, memerintahkan bi azmit thalabi, untuk menguatkan permintaan duna ta'liqin, tanpa digantungkan atas masyiah. Wa yu'allilu dzalika, dan Nabi alaihi salatu wasallam yu'allilu, mengemukakan alasannya, alasan dari yang demikian itu, bi anna ta'liq qatolabi minallahi alal masyiah, karena sesungguhnya menggantungkan permintaan dari Allah atas kehendak Allah, yus'iru, yang demikian itu yus'iru menggambarkan bi annallaha, sesungguhnya Allah, yuskilu syai'un, ada sesuatu yang menjadikan Allah keberatan, min hawaiji khalqihi, dari hawaij, kebutuhan-kebutuhan khalqihi, hamba-hambanya, au yattaru syai'un, atau memaksa Allah sesuatu, ila qadaiha, untuk menunaikannya, wa dza khilaful haq, dan yang demikian itu menyelisih kebenaran. Fa innahu al-ghani, karena sesungguhnya dia Allah al-ghani. Allah itu al-ghani, maha kaya, al-hamidu, maha terpuji, fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa saja yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Fa'innahu al-ghani al-hamid al-fa'alu lima yurid, Allah itu maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Allah itu al-fa'alu lima yurid, melakukan segala sesuatu apa saja yang dia inginkan. Sampai-sampai ada tulisan kaifa akhafu al-faqra wa ana abdul ghani, bagaimana aku takut kefakiran sedangkan aku adalah hambanya
al-ghani. Kama yushiru dzalika, sebagaimana menggambarkan dzalika yang demikian itu bi futuril abdi, lemahnya seorang hamba fit tolab dalam permintaannya, wastighnaihi an rabbi, dan yang demikian itu menggambarkan seorang hamba itu merasa cukup dari Robnya, wa walagina lau anillah torfata ainin, padahal seorang hamba itu tidak bisa terlepas dari Allah meskipun hanya sekejap mata. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab. Anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis tersebut annahya, ada larangan, anta'li kitolabil maghfirah, dari menggantungkan permintaan ampunan minallahi dari Allah bil masyiah, dengan kehendaknya Allah. Wa bayana illati dzalika, dan dalam hadis tersebut ada penjelasan alasan yang demikian itu. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, annahyu, larangan, anta'li kitollah bil matlub minallahi bimasyiatihi, dari menggantungkan permintaan yang diminta dari Allah dengan kehendaknya Allah. Wal amru bitlaqi su'alillah, dan perintah untuk itlaqi su'alillah, meminta Allah itu secara mutlak, duna takyidin, tanpa ada takyid, tanpa ada takyid dengan masyiah. Jadi langsung Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Yang kedua, tansihumlahi amma la yaliku bihi, pensucian Allah amma dari segala sesuatu la yaliku bihi, yang tidak layak bagi Allah. Wa sa'atu fadlihi, dan luasnya keutamaan Allah. Wa kamalu hinahu, dan kesempurnaan kekayaannya Allah. Wa karamuhu, dan kemuliaan Allah. Wajuduhu, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu bab, Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Itu tidak boleh. Langsung saja Allah maghfirli, Allahumma arhamni. Ada suatu doa yang diajarkan Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, yang terkumpul di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Allah maghfirli warhamni wa'afini warzukni. Hafal? Allah maghfirli warhamni wa'afini warzukni. Jadi itu insya Allah terkumpul di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.